Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi bareng gue Ibu Bro sampai di Kimas Masjid Asad. Ada cerai. Ini kena santet. Pengen aja ngerasain. Pengen ngerasain. Dia perutnya jadi gede banget tuh. Iya, orang kan kalau kena santet kan, kalau gue pengen ngerasain aja kena santet. Jadi gede banget. Pusing lapar bukan pusing lapar. Ya mungkin. Jadi santetnya Madit kena santet tuh bukan karena orang benci, orang iri segala macem, bukan. Iya, karena gue pengen ngerasain. Bukan juga. Karena orang yang nyantet lihat Madit kayaknya enak nih. Oke. Ini bacanya apa nih, Mas? Iya dah. Oke, gue bilang. Nah, malam ini kita mau cerita tentang moksa. Oke. Di cerita-cerita Nusantara, raja-raja Jawa itu banyak cerita tentang Prabu Siliwangi moksa, Gajah Mada moksa, Betul. Brawijaya moksa, Betul. Jayabaya moksa. Betul. Apa mau saya itu cuma dong? Iya, di cerita-cerita kan gitu, moksa ngilang dit, Katanya. hilang. Itu gimana dit? Moksa gimana sih sebenarnya? Dia mati, apa dia ngilang, apa gimana moksa itu? Sekarang giliran gue nih. Ngomongin udah nggak boleh sembarangan, bentar. Oke, bismillah, alhamdulillah, puji Tuhan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Cinta Tanah Air. Nun sewu Payai, nun sewu Romo Yai, nun sewu Mbah Yai. Moksa mat, ya kan? Kawan, moksa itu apa sih? Atau mungkin moksa ini cuma dongeng? Atau mungkin moksa ini terjadi hanya di abad-abad yang sangat lampau? Kita tahu, ya kan, seperti cerita-cerita Nusantara, seperti Gajah Mada, Brawijaya 5, ya kan, dan masih banyak lagi, kan gitu kan. Apa sih yang diartikan moksa mat, kan gitu kan? Moksa itu berasal dari kata bahasa Sanskerta, yang artinya much. Hah? M-U-C, much. Artinya itu brevet atau praying, artinya kebebasan. Oh, praying. Ya, praying, ya kan, kebebasan. Pray, bahasa kita. Iya, pray, ibarat kata gitu, kebebasan mas, ya kan. Dalam kitab Mahanirwana Tantra mas, itu disebutkan dalam kitab itu apa, ya kan, moksa ini adalah bebas daripada ikatan mas, ikatan yang dimana itu berakhir dengan penyatuan Atman dan Pratman. Jiwa Atman dan Pratman. Atman itu kan jiwanya, jiwa kita. Nah, Pratman itu kan Tuhan, kan gitu kan. Nah, moksa sendiri mat, ada yang menganggapan ini moksa diambil daripada bahasa Jawa, yaitu mokta. Seperti ibarat kata itu diplesetin menjadi mukti, kan gitu kan. Mukti ini berarti daripada kebebasan jiwa. Kita tahu ketika prasasti Batu Tulis Bogor mat, di sana itu ada artinya muktaing. Nah, Dewa Niskara waktu kencana pas lagi apa namanya Pajajaran Bogor itu kan mokta, kan gitu kan. Nah, di bahasa Sunda sendiri mat itu ibarat kata dituliskan itu apa namanya mokteng mat, moktaing. Nah, diplesetkan menjadi kahiyang. Kahiyang ini artinya menghilang. Itu dalam bahasa Sunda katanya seperti itu, kan gitu kan. Nah, untuk bahasa Jawa kuno itu apa namanya diambil dari kata kamuksan. Kamuksan ini artinya adalah wafat, tidak ada jasad dan wadahnya mas. Jadi mati tanpa jasad dan wadah. Nah, versi saya moksa itu adalah berpindah tempatnya seseorang dari alam ke dimensi lain. dari alam ke dimensi lain. Iya, ibarat kata tuh kita ini punya gerbang dimensi mas. Itu di situ. Nah, moksa ini mas yang menjadi landasan itu apa? Ya kan? Karena dalam agama Hindu mat itu ada namanya apa namanya tujuan hidup. Tujuan hidupnya apa? Ada namanya
karma, arta, dharma, dan terakhir adalah moksa. Ini dalam agama Hindu, Mas. Itu karma, arta, dharma, dan moksa kan itu. Situ Mas, di situ. Jadi moksa perpindahan dari satu dimensi ke dimensi lain. Menurut lo gitu. Menurut gua Nah, itu di situ. tentang moksa sendiri, Ah. kayak Jayabaya, Jayabaya, Gajah Mada, Gajah Mada, Siliwangi itu Ah. dia waktu moksa, Hmm. ini anggapan gua aja, bukan anggapan gua sih, pemikiran gua, moksa itu dia perlu mati apa enggak deh? Ada dua versi, Mas. Itu ada yang perlu mati dengan jasadnya, ada yang perlu mati dengan apa namanya, kalau gue dibilang jiwanya. Jadi Kalau dalam artian itu ada yang mati dalam artian itu mati semua, ibarat kata orang bebas gimana sih, Mas? Kebebasan jiwa, mematikan semua unsur keduniawiannya, Mas, agar sampai kepada Tuhannya. ya itu Itu. para perilaku spiritual. Spiritual. Tapi orang yang normal itu justru nggak bebas. Betul. Iya kan? Karena kenapa, Mas? Moksa ini terbagi menjadi 3 bagian, 3 tingkatan. Nah, Ada namanya jiwa mukti, terus ada namanya lagi bida mukti, ada namanya lagi purna mukti. Tuh. Nah, jiwa mukti inilah yang ibarat kata melepaskan ikatan daripada hal-hal duniawi, Mas. iya. Tadi kan lu bilang moksa itu perpindahan dari satu dimensi ke dimensi lain. Betul. Ya kan? Hmm. Terus pertanyaan gua, moksa itu butuh mati apa enggak? Terus jawaban itu moksa itu ada yang perlu mati Ada yang perlu mati, dan ada yang perlu enggak juga. ada yang perlu enggak juga. Yang perlu mati berarti sama aja kayak kita deh. Cuman begini, Mas, dia mati itu karena kemauannya sendiri. Ya, jadi dia perlu mati, dia mati dulu baru moksa gitu. Dari moksa, Baru bertemu dengan Tuhannya. bertemu dengan Tuhannya, tapi dengan keinginan sendiri dia mati. Iya, sama kayak kita mati ya, nanti ya. Nah, Itu kita bakal kembali ke Tuhan. iya, kalau Tergantung amal. Kita bisa bertemu dengan Tuhan. itu karena, Mas, di serat Weda, Mas, di Pitutur Sunda itu ada namanya serat Sawaka Dharma halaman 499, Mas. Itu manusia itu berasal dari kata manu dan asa, kan gitu. Manu ibarat kata pikiran, asa itu ibarat kata memiliki. Jadi manusia itu memiliki pikiran, kan gitu, manusia. Dan jelmaan, Mas. Jelmaan ini ibarat kata itu manusia itu ada unsur-unsur jiwa individunya itu kayak hewan, Mas. Satu namanya. Kalau dalam bahasa Sunda itu satu, kan gitu kan, dalam agama Buddha. Nah, satu ini, Mas, unsur-unsur hewan inilah yang ibarat kata ini kita harus kendalikan. Itu seperti kayak nafsu kalbia atau apa namanya, satu anjing, kan gitu kan, itu kan mengkoreksi awan lahimia, kan gitu. Seperti itu, Mas. Di situ. Jadi moksa berpindah tempat, bukan mati. Kalau Prabu Siliwangi, Jayabaya itu dia jalurnya jalur mati, tapi dia pindah aja langsung. Pindah langsung, Pindah pindah ke dimensi lain. yang kecil lain. Ya benar. Betul. Berarti waktu dia pindah dia mati kan dia? Dia hanya mematikan dirinya. Enggak. Jadi pindah Ah, kan nggak mati nih. ah, Mati yang kita tahu kan ah, hilangin nafas, ah, kan yang paling gampang gitu ya. ah, betul, Semua organ itu nggak berfungsi, Betul. nafas putus, Ah. mati. mati. Jayabaya, Gajah Mada, Brawijaya, Siliwangi, moksa, pindah dari satu dimensi ke dimensi Ke lain. dimensi lain lah, Ah, pintu dimensi. iya, Ah, berarti dia lewatin satu gerbang Ah. sampai ke dimensi ini. ah, Di dimensi ini ah. dia mati apa enggak? Di dimensi yang lain nih, Nah, agak, di dimensi ini dia mati apa enggak? agak, Cuma hilang di dimensi Hilang. ini. Itu yang disebut dengan moksa. moksa. Cuman moksa yang paling sempurna, Mas. Iya, makanya Ah. Brawijaya, Brawijaya disebut sirna, hilang serta bumi. Ah, itu, betul, Itu moksa. moksa. Hilang aja udah gitu. Hilang Tanpa aja. ada ditemuin jasadnya. Karena segala macam. keenakan, kalau bilang sih, keenakan ketemu sama Tuhan.
Iya, maksud gua maksudnya kan itu begitu kebahagiaan. Iya, Jatuhnya kan kalau moksa itu kan bukan sekedar kebebasan, tapi kebahagiaan lahir dan batinnya. Dibalik ke tadi, Betul. moksa itu berarti yang lu sebut kan bersatunya dengan Tuhan. Iya, kalau ada menurut daripada kita apa namanya tadi manirwana tantra. Iya, gitu kan, itu gitu. dia bersatu dengan Tuhan. Kalau bahasa Atman dan Siti, Pratma. dia bahasa Siti Dina wahdatul wujud. Wahdatul suh lah. Siti Dina. Kalau gue bilang sih wahdatul suh. Bahasa Siti Jenar yang terkenal itu wahdatul wujud Itu Ibnu Arabi. Iya, Siti Jenar juga manunggaling Allah Gusti. Misalkan. Cuman kan salah memahami di situ. Orang bilang kan kalau menurut saya sih wahdatul suh karena dia menyaksikan Tuhan. Iya, gitu. Bukan bersatu. Bukan bersatu. Moksa itu bersatu tapi menyaksikan Tuhan juga. Menyaksikan Tuhan. Gitu. Itu. Tak jadilah luar kata. Benar. Cuman kan moksa yang sempurna mah, ya mungkin ini salah kan gitu kan. Mungkin ini salah ya kan. Moksa yang sempurna itu ya Rasul. Terus ngomong. Ketika dia mi'raj mah, ketemu Allah. Ya kan? Itu kan udah paling hebat banget ya. Ketemu Allah lah ibaratnya dengan badannya, dengan semuanya ya kan. Lengkap dengan jiwanya. Diturun lagi ke dunia. Dia perpindahan kanjeng Nabi dari satu dimensi ke dimensi lain. Dalam bahasa seandainya dipakai bahasa moksa. Kalau bahasa Islam itu kan Isra Mi'raj. Benar. Dari sini kemari terus ke atas. Mi'raj ke atas. Mi'raj kan langit. Iya, pokoknya Mi'raj lah. Iya. Bahasa yang sekarang itu bisa disebut moksa. Moksa. Terpindah dari dimensi dunia ke dimensi lain dan bertemu dengan Tuhan. Moksa. Gitu. Iya. Iya, cuman nih kan kebanyakan tuh orang moksa kan keenakan mas. Yang tadi ibarat dia nggak mau lagi turun ke bumi. Pulang lagi ke sini. Cuman kan Rasul kalau boleh dibilang kan dia kan kembali lagi menerapkan ajaran-ajaran tatanan-tatanan baru yang dibawa adalah agama Islam. Makanya Rasul disebut insan kamil mukamil. Itu setiap insan kamil mustamil pasti bisa mengalami moksa. Nabi Idris, ya kan? Ketika dia ibarat kata ke surga, terus ibarat kata dia mencabut dirinya sendiri di langit keempat, kan gitu. Moksa juga sebenarnya. Ya banyak berarti contoh-contoh moksa. Cuman mat, untuk menuju moksa mat, jalan-jalannya di kitab ibarat kata empuk dan tular, kitab Soma atau mungkin di agama-agama Buddha mat, ya kan, agama Hindu itu dijelaskan ada namanya bakti yoga mat. Pertama itu untuk menjalin ketemu, untuk berjalan untuk menjadi moksa mat, ada namanya bakti yoga, cinta kasih sayang mat. Itu kan bakti kan seperti itu. Ada lagi ibarat kata itu dengan karma yoga, dengan perbuatan yang baik mat. Ada lagi dengan ibarat kata Jinana marga yoga mat, adanya dengan pengetahuan dan spiritual mat. Ada lagi dengan yang terakhir itu raja marga yoga mat, artinya dengan guru mat. Berarti moksa itu nggak bisa sembarangan dan orang nggak bisa moksa intinya. Nggak bisa moksa. Moksa itu punya tahapan yang harus dilalui sampai akhirnya dia bisa moksa dan bertemu Tuhan. Betul. Berpindah tempat. Bahkan kan ucapannya Gus Muwafi kan ada namanya Upanishad. Upanishad itu kan ibarat kata kan kita duduk di sebelah guru. Kedua sebenarnya dengan mencintai guru sebagaimana itu gitu. Jadi nggak butuh mati dia intinya. Nggak melulu moksa itu tentang lu harus mati baru bisa moksa bertemu Tuhan. Iya, sebenarnya tahapan moksa itu banyak gitu. Salah satunya mati di sini adalah mematikan semua indera. Mematikan apapun yang melekat, apapun yang terbelenggu dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ada tertuju pada kita bagaimana kita mendekat kepada Tuhan yang Maha Esa. Di situ mas. Berarti maksud mati di sini mematikan diri. Mematikan diri. Bukan mati dalam bentuk habis nafas jasad mati, bukan itu. Bukan itu. Tapi ada juga sih cerita tentang orang moksa, cuman dia mati dulu deh. Mati nafasnya habis gitu. Ada. Siapa? Ketika itu perang apa gitu ya.
Rasulullah perang, ada namanya itu Yang sini aja. yang kemarin itu yang orang meninggal hilang jasadnya, gue lupa kiai siapa ya gitu, Toriko. Yang di berita. Iya, yang di berita itu kan ada tuh, lupa gue mah Itu, gitu. itu contoh moksa yang Yang sekarang dah ibaratnya perlu mati dulu. perlu mati dulu. Jadi intinya moksa perpindahan dari satu dimensi ke dimensi lain dan bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan gitu. Itu yang paling keren sebenarnya. Dan contoh moksa yang paling sempurna itu Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Iya. Soalnya setelah bertemu dengan Tuhan, Kanjeng Nabi masih kalau bisa diibaratkan kan gitu kan, jangan salah paham ntar bahaya. Kalau bisa diibaratkan seperti Rasulullah ketika Mi'raj, Iya. ketika ia ketemu dengan Allah dengan segala kedahsyatannya kan gitu kan, menerima ajaran namanya ya kan sholat 5 waktu, tapi dia turun kan gitu. Jalan menuju ke Tuhan itu yang paling tinggi adalah kesadaran. Nah, Atman ini kan kesadaran jiwa. Ketika kita sudah bisa tahu kesadaran itu, ya bisa kita melalui tahapan-tahapan yang tadi disebut dengan tahapan moksa. Cuman kan kesadaran ini kan susah, Mas. Karena kenapa? Kita harus sadar kita bernapas, dan kita harus tahu namanya menyatukan namanya gelombang-gelombang lah kalau bahasa sekarang, gelombang-gelombang. Berarti nggak perlu hilang juga, Dit. Nggak perlu Bisa. hilang, nggak perlu hilang jasa, Orang moksa itu nggak perlu hilang Nggak jasa. perlu hilang jasa. Bisa tetap ada jasa. bisa tetap aja di sini. Itu Rogo Sukma. Rogo Sukma itu kan tingkatan paling lemah dari moksa, katanya seperti itu. Ada lagi ya? Iya, moksa kan susah juga mak dijelasin. Karena jatuhnya moksa itu kan tidak terikat dengan hal-hal duniawi lah. Pokoknya moksa itu yang pasti perjalanan spiritual dan itu harus ada usaha. Gitu. Betul, Nggak bisa tiba-tiba dia langsung moksa hilang. nggak bisa. Dan moksa itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat yang tadi saya bilangin. Yang terakhir yang paling bagus ya Rasulullah yang purna mukti, dia bertemu dengan Allah. Kalau bisa diibaratkan kan gitu kan, itu dia turun lagi ke dunia itu mah. Right. Bener, Jadi kawan-kawan, itu sedikit pembahasan tentang moksa versi bobrok. Perpindahan dari satu dimensi ke dimensi lain. Pindah tempat. Dan itu bukan orang yang sembarangan, bukan orang yang ibarat kata, wah orang biasa-biasa aja pun bisa kalau misalkan mulai tahapan-tahapan moksa. Dan jika dikehendaki, Itu yang paling penting. ada kehendak dan yang dikehendaki. Iya, karena kita dikehendaki kan gitu, dan ada yang dikehendakan. Jadi segitu aja pembahasan kita tentang moksa Oke, yang sirna Sirna, dengan Kartani Brawijaya Rifa. Prabu Jalan Gajah Mada, Prabu Siliwangi, Siti Jenar, dan masih banyak lagi. Gua rasa cukup sekian. Oke. Segala salah dan kekurangan Pasti. ya begitu. Iya. Ngobrol terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.